Halo, Bapak Ibu. Tunggu sebentar dulu ya. Saya mau ini nyuruh OB dulu untuk buatin kopi sebentar ya. Baik, Pak. Siapa?
Ya, baik. Teman-teman, kita mulai ya, Bu Arha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa ala umuri dunya wadin wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat dan nikmatnya semua sehingga kita pada siang hari ini bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga kita curahkan kepada junjungan Nabi umat Islam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana pada siang hari ini kita diberikan nafas gitu ya, masih bisa bertemu secara langsung. Baik teman-teman yang berbahagia, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Pada siang hari ini saya didampingi oleh Bu Arha. Bu Arha, bagaimana kabarnya Bu Arha? Sehat? Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama lagi ya, Bu Arha ya. Iya, betul, Pak. Siap. Kita sambil ini aja ya, Bu Arha ya. Baik, Bu Arha, saya dulu ya. Hari ini kita masuk ke dalam pengembangan perangkat, gitu ya. Nah, di pengembangan perangkat mungkin Bapak Ibu ini sudah dibagi-bagi jadi 3 kelompok ya. Halo, Pak Purhadi? Pak, siapa? Benar, Pak. Sudah dibagi 3 kelompok gitu ya? Iya, benar, Pak. Nah, sudah dibagi 3 kelompok, artinya nanti Bapak Ibu semoga nanti sampai akhir nih kelompok, kalau ini sih kelompok sampai akhir, nanti Bapak Ibu akan ini terus nih ya, sampai dengan nanti Bapak Ibu PPL gitu ya. Harapannya nanti Bapak Ibu ini apa namanya di dalam kelompok ini bisa saling memberikan informasi, bisa saling berinteraksi, bisa saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Sebentar nih ya, saya sedang membuka PPT dari tadi nggak muncul-muncul ini. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau sama Bu Ara nggak usah kenalan lagi atau bagaimana nih, Pak Purhadi? Boleh, Pak, kenalan dulu, Pak. Kami belum mengenal Bu Arha. Oke, siap. Mangga Bu Arha. Ya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Arha. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Arha. Saya berasal dari SDN Sukamaneh 2, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dari Kabupaten Serang. Ada seperti
ya. Tapi kayaknya semua dari Banten semua ini ya. Ya Bu, dari Banten, Tangerang. Ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu guru semua untuk di kegiatan perangkat pembelajaran di bagian alternatif, menentukan alternatif solusi. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu bisa mengerjakan apa yang ada di yang harus Bapak Ibu kerjakan, dan seperti Pak Dekan tadi mengatakan bahwa Bapak Ibu sekarang ini kan nanti akan menjadi kelompok sampai akhir PPL. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama. Kalau ada yang kesulitan atau yang perlu bantuan, nanti mohon dibantu. Jadi nanti biar sama-sama selesai sama-sama gitu. Insya Allah kalau kita bisa bersama-sama saling gitu dengan teman-teman kita, insya Allah nanti akan lebih mudah gitu untuk melaksanakan PPG ini. Mungkin itu saja dari saya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ara. Siap. Sebentar ya, Bu Ara dan teman-teman, saya mau nyiapin PPT-nya dulu nih. Muncul nggak, Bapak Ibu? Ya, Proses. muncul Pak, proses Pak. Ya, sudah Pak. Sudah muncul. Ya, paling nanti Bu Ara, nanti kita saling menambahkan saja ya, Bu Ara ya. Ya, siap, Pak. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini, kita bertemu kembali di mana nanti kita akan membuat ataupun di pertemuan hari ini, yaitu di hari ke-15 gitu ya. Nah, di hari ke-15 ini Bapak Ibu semua, kita akan membahas terkait aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran, ataupun Bapak Ibu membuat di situ di perangkat pembelajaran itu kan di 4 titik sekian gitu ya, di eksplorasi alternatif solusi. Nah, di hari ke-15 ini nanti Bapak Ibu 3 JP itu adalah Vicon, 4 JP-nya Bapak Ibu melakukan aktivitas di LMS gitu ya. Nah, aktivitas di LMS itu Bapak Ibu mungkin sudah pada tahu ya, Bapak Ibu diskusi secara asinkronus gitu ya. Bapak Ibu silakan nanti diskusi secara asinkronus di bagian diskusi gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan Bapak Ibu di hari ke-15 ini ataupun di eksplorasi alternatif solusi, Bapak Ibu mengkelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi. Nah, Bapak Ibu nanti di situ kan ada LK gitu ya. Nanti Bapak Ibu melakukan kajian literatur mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu itu bisa mengambil referensi begitu ya, yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ke bagian Pak Purhadi kalau tidak salah. Itu nanti Bapak Ibu coba cari jurnal gitu ya, bisa di Scholar gitu ya. Tinggal cari yang berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu cari gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kajian literatur kemarin sudah bagus, namun harus ditingkatkan kembali dan melihat sekarang itu adalah eksplorasi, mengeksplor alternatif solusi. Nah, di sini tugas saya dan Bu Arha membimbing mahasiswa dalam mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk cara menyusun, mempersiapkan bahan presentasi sesuai dengan hasil riset yang paling sederhana. Yang kedua, mengarahkan Bapak Ibu semua melakukan kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk bagaimana cara menyusun dan
mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu aktivitas di sini di hari ke-16 nanti Bapak Ibu melakukan wawancara gitu ya. Melakukan wawancara kemarin kan sudah begitu ya, tapi dimatangkan kembali terkait bagaimana sih sekarang alternatif solusinya bagaimana di sini. Terus bagaimana hasil dari wawancara Bapak Ibu yang kemarin diinformasikan harus wawancara kepada guru, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat gitu ya, ataupun kepada pakar yang lainnya. Bagaimana Bapak Ibu mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan cara menyusun mempersiapkan bahan presentasi gitu ya. Nanti Bapak Ibu dari sini nanti Bapak Ibu ke depan nanti membuat perangkat gitu ya. Membuat perangkat. Kalau tidak salah nanti ke depan Bapak Ibu membuat 4 perangkat gitu ya. Membuat 2 perangkat gitu ya, satu perangkat satu itu digunakan untuk nanti PPL ke-1 itu 2, PPL kedua itu 2 lagi gitu. Jadinya nanti Bapak Ibu membuat 4. Nah, tugas saya dan Bu Arha nanti sama saja Bapak Ibu, membimbing Bapak Ibu melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas, dan rekan sejawat gitu ya. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya yang kemarin ini bagaimana ya, tinggal dimatangkan kembali gitu ya, karena kemarin kan masih tahap identifikasi gitu ya. Nah, hari ke-17 Bapak Ibu nanti melakukan diskusi pros dan cons terkait eksplorasi alternatif solusi dengan akar masalah literasinya. Nah, semakin banyak Bapak Ibu melakukan kajian literaturnya, semakin bagus, gitu ya. Saya harap ini sebanyak-banyaknya sesuai dengan apa yang dicari oleh Bapak Ibu semua dan mengeksplorasi solusi-solusi yang sesuai dengan masalah Bapak Ibu yang Bapak Ibu temukan. Gitu. Nah, hari ke-18 sampai 19 Bapak Ibu presentasi LK hasil riset yang sederhana. Nah, nanti tagihannya Bapak Ibu di LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Produknya hasil review alternatif solusi berupa hasil kerja LK, hasil riset sederhana dengan indikator alternatif solusi berdasarkan hasil eksplorasi aktivitas pengalaman belajar meliputi kajian literatur, wawancara FGD, guru, KS, PS, internal, eksternal, kepala sekolah, gitu ya. Apakah boleh nanti Bapak Ibu misalkan melakukan wawancara kepada kepala sekolahnya lebih dari 1? Boleh, gitu. Boleh 3, boleh. Bapak Ibu misalkan kepala sekolahnya punya Bapak Ibu semua, misalnya di kepala sekolah SD 5, terus nanti Bapak Ibu mau wawancara lagi untuk membandingkan kepala sekolahnya di teman yang lainnya ataupun sekolah yang lainnya, boleh, asalkan ganjil tidak boleh genap gitu ya. Konsisten tuh waktu sebelumnya saya memberikan informasi. Nah, di sini Bapak Ibu masalah-masalah ataupun eksplorasi alternatif dan solusi. Yang pertama adalah masalah terpilih yang akan diselesaikan. Kedua, akar penyebab masalah. Yang ketiga, eksplorasi alternatif dan solusi, dan analisis alternatif dan solusi. Gitu ya. Nah, ini LK 2.1. Nah, nanti ini Bapak Ibu nih, form penilaiannya nih, jangan sampai Bapak Ibu tidak ada di rubrik penilaian. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan 0 yang tidak mengerjakan. Bapak Ibu akan mendapatkan 1 bila hanya mengerjakan pada kolom masalah terpilih yang akan diselesaikan akar penyebab masalah. Bapak Ibu nih dapat poin 1 nih kalau mengerjakan kolom pertama saja. Beda halnya nanti Bapak Ibu mengerjakan di kolom kedua. Bapak Ibu mengerjakan pada kolom masalah terpilih yang akan diselesaikan akar penyebab masalah dan eksplorasi alternatif solusi. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan poin 3, yaitu 75 gitu ya, atau 70 gitu ya. Mengerjakan semua kolom pada masalah terpilih yang akan diselesaikan akar penyebab masalah, eksplorasi alternatif, solusi dan analisis alternatif solusi dengan bahasa yang kurang baik gitu ya. Bahasanya tuh agak kurang gitu ya. Karena bahasanya juga tidak mengikuti kajian literatur dan tidak sesuai juga dengan analisis alternatif solusi.
Terus Bapak Ibu kalau mau mendapatkan nilai 100, Bapak Ibu mengerjakan semua kolom pada masalah terpilih yang akan diselesaikan. Akar penyebab masalah, eksplorasi alternatif solusi, dan analisis alternatif solusi dengan bahasa baik dan benar, gitu ya. Disesuaikan Bapak Ibu, jangan sampai dengan bahasa Bapak Ibu gitu ya, ataupun nggak nyambung tuh bahasanya. Kalau Bapak Ibu bahasanya kurang nyambung, nanti Bapak Ibu mendapatkan poin 75 gitu. Kalau Bapak Ibu bahasanya bagus, Bapak Ibu akan mendapatkan poin 5, yaitu skornya 100 gitu ya. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu untuk mengerjakan ini, nanti Bapak Ibu, kita diarahkan kepada Bapak Ibu untuk membuat perangkat gitu ya. Nanti Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran tuh. Membuat perangkat pembelajaran itu kan ada RPP gitu ya. Terus ada materi ajar, terus juga ada apalagi LKPD gitu ya, ada instrumen gitu ya. Nah, ini diperhatikan Bapak Ibu. Nah, saya mau memberikan informasi kepada Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu per-teaching, ketika Bapak Ibu PPL, saya harapkan Bapak Ibu untuk daring. Boleh tidak luring? Boleh. Gitu ya. Namun mendapatkan nilai luring itu Bapak Ibu 70 kalau nggak 75. Kenapa mendapatkan nilai begitu? Bukannya pada saat ya memang betul Bapak Ibu posisinya luring sekarang begitu ya. Namun pada saat merekam Bapak Ibu begitu ya, di dalam mendengarkan rekaman ketika itu nanti saya sit in, Bu Arah sit in, itu kadang-kadang ketika Bapak Ibu menjelaskan tidak terdengar oleh penguji. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu kan menggunakan laptop begitu ya merekamnya ya. Kadang kan di pojok terus gitu, nggak tahu tuh Pak Fajar sedang ngomongin apa tuh, ngejelasin apa tuh di siswa. Menjelaskan misalkan tentang IPA nih, ternyata nggak kedengar tuh, ada yang teriak-teriak doang. Oh ternyata layarnya juga buram gitu ya. Terus bagaimana kalau bisa sih Bapak Ibu daring? Sebetulnya daring ini bukan membuat Bapak Ibu pusing, tidak, tapi membuat Bapak Ibu lebih sempurna. Contoh misalkan, Pak Fajar, muridnya terlihat, terkontrol gitu ya. Terus juga penyampaian Pak Fajar juga bisa didengar bukan oleh hanya murid gitu ya. Bisa juga didengar oleh ya penguji gitu ya dan orang lain dan hasilnya juga sempurna. Nah, saya pada saat kemarin PPL 1 gitu ya, kategori 1 saya menemukan yang luring. Oke, yang luring gitu ya. Namun di tengah-tengah terpental begitu ya. Dan mau nggak mau kan harus ngulang lagi gitu ya. Udah dia berjalan setengah jam ternyata baru tahap absensi Pak Fajar. Dan akhirnya apa ya harus mengulang karena di laptopnya juga blank warna hitam gitu ya. Tidak terdengar suara apa yang dijelasin, apa yang ditulis di papan tulis, apa yang dijelaskan di PPT itu tidak muncul gitu. Makanya kalau saya sih memberikan informasi pada Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu membuat ini ya apa namanya nanti pada saat PPL ataupun dia PPL Bapak Ibu bisa nggak kalau daring? Pak sulit jaringannya, Pak sulit nggak ada laptop, sulit nggak ada handphone gitu ya. Bu, Pak bisa di ini ya bisa dikondisikan lah itu mah. Misalkan bisa pinjem kayak gitu handphonenya gitu ya, satu handphone bisa 2 orang gitu ya. Satu handphone bisa 3 orang, laptop satu bisa menggunakan 2 sampai 3 orang gitu ya. Untuk apa? Untuk posisinya Bapak Ibu, video hasil pembelajaran Bapak Ibu juga sempurna. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu kekeh mau luring aja silahkan, yang penting alatnya mendukung. Misalkan Bu Hani mau kekeh luring, alatnya juga harus mendukung Bu Hani. Apa yang dia harus persiapkan? Ketika Bu Hani menjelaskan di kelas, Bu Hani juga harus terdengar suaranya oleh Bu Arah dan saya. Begitu ya. Nah, gimana caranya? Mau pakai headset, mau pakai mic masjid, mau pakai apa begitu. Yang penting kami juga terdengar. Pada saat Bapak Ibu edit video juga jelas terdengar apa yang Bapak Ibu buat di RPP, apa yang disampaikan pada saat materi ajar, bagaimana Bapak Ibu menyampaikan LKPD, bagaimana Bapak Ibu membuatkan instrumen, itu semua jelas dan bagus.
Kalau misalkan PPL pertama Bapak Ibu mau luring, silahkan. Tapi nanti tentu bakalan ada perbedaan antara Bapak Ibu perangkat 1 dan perangkat 2. Kalau bisa sih ada perubahan gitu ya. Syukur-syukur sih bagus semua begitu ya Bu Cucu ya. PPL 1 bagus, PPL 2 bagus. Nah kalau misalkan PPL 1-nya itu nggak bagus, berarti PPL 2-nya harus ditingkatkan. Ya syukur-syukur Pak Fajar ketika Pak Fajar beres misalkan kan di PPL 1 nanti hasil dari praktik mengajarnya itu bisa diupload di YouTube-nya masing-masing gitu ya. Pada punya tuh YouTube masing-masing gitu ya. Gitu tuh. Dan posisinya Bapak Ibu nanti kan pada saat nanti Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran, Bapak Ibu selama Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran, praktik pengajaran itu dikasih waktu kalau tidak salah 12 hari gitu. 2 hari nanti Bapak Ibu, 1 hari itu diberikan pengarahan, begitu ya, diberikan gambaran, 1 hari kedua Bapak Ibu itu praktik mengajar, bergantian misalkan di sini ada 12 orang, berarti dibagi 2, begitu ya. Dibagi 2, misalkan hari pertama Pak Purhadi, Pak Fajar, Bu Dwi, misalkan Bu Jana, gitu ya. Hari ketiganya nanti Bu Cucu dan teman-teman, begitu ya. Untuk waktunya nanti diatur. Nah, nanti Bapak Ibu yang membuatkan Zoom sendiri, gitu ya. Nggak boleh Google Meet Zoom sendiri, gitu ya. Nanti Bapak Ibu mau Zoom-nya Zoom tetangga kek, mau Zoom Bapak Ibu pribadi kek, gitu ya. Yang penting jangan yang basic, gitu ya. Kan banyak tuh di Shopee tuh, iya nggak? Di Shopee banyak ya, ulah baju doang, Bu Cucu, gitu, nomor lihat di Shopee ya, gitu ya. Tapi Zoom gitu ya, murah kok, gitu ya, 20.000 ke 30.000 gitu ya. Beli yang untuk sehari ataupun 2 hari lah, boleh lah. Dan pastikan Bapak Ibu bisa merekam nanti kan diedit begitu. Gitu. Nanti Bapak Ibu di dalam ini kan di sini kan eksplorasi dan solusi gitu ya. Nah, Bapak Ibu bagaimana cara mengeksplornya gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu hari ini memberikan solusi-solusi yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu tadi yang sudah saya jelaskan pada saat membuat perangkat pembelajaran Bapak Ibu sudah satu jalur gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu misalkan masih terkendala misalkan nanti Pak teu bisa saya mah geus teu bisa pakai Zoom lieur ngajarna. Gimana mengondisikannya? Kan bedanya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ngajar luring nih, begitu ya. Bapak Ibu ngajar luring nih, membagi kelompok kan gampang, iya nggak Bu Rina? Gampang membagi kelompoknya, ya nggak? Gampang kan kalau luring tuh. Oh ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah bagaimana ketika Bapak Ibu dalam proses pembelajaran daring? Kan nanti di breakout room tuh ya nggak? Mengajarkan kepada peserta didik untuk merekam, mengajarkan pada anak didik kita untuk berdiskusi dengan teman-temannya, gitu ya. Kayak Bapak Ibu aja nih. Nanti saya tes juga, kita buat breakout room. Nanti Bu Rina coba tuh masuk, bisa nggak merekam gitu. Gimana tuh Bu Rina nanti berdiskusinya? Bagaimana cara mengondisikan breakout room begitu ya? Pak bisa Bu kumaha-kumahanya gitu. Ya belajar gitu. Gitu. Sebelum nanti kita tes satu persatu. Biasanya kan yang merekam di sini ada Pak Fajar, Pak Purhadi, begitu ya, yang merekam. Nah, biasa kan Bapak Ibu juga bisa merekam. Kan rekam juga ada yang di iCloud, ada yang di komputer, gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu tuh udah mulai belajar gitu, dan terbiasa. Gitu. Nah, misalkan Bu Rina mau pembelajarannya nanti luring, ya silahkan. Cuman posisinya tadi kamera harus ada. Laptop harus ada kamera, misalkan harus ada kameranya pakai handphone aja Pak, ya nggak jadi masalah. Mau pakai handphone, mau pakai kaca benggala, begitu ya, terserah. Yang penting posisinya Bapak Ibu terlihat dan terdengar, begitu ya, gitu tuh. Karena saya lihat, gitu ya, yang pakai laptopnya ya kasihan gitu ya, nggak support, begitu ya. Terus ya blank lah, hitam, begitu. Terus Pak ini gimana? Tugas saya ini, praktik saya sudah bagus kan, sudah sempurna. Saya tinggal balikan saja, mau jujur mau enggak. Mau jujur demi kebaikan, saya bilang, kurang bagus dan wajib ngulang. Kenapa? Ya tadi, mau mendengar suara nggak kedengar, mau lihat gambar-gambar hitam, begitu ya. Terus saya harus menilai apa yang dinilainya, gitu. Terus tadi kan indikator-indikator tadi penilaian itu yaitu substansinya, gitu, yang harus dinilai.
Maka dari itu, kejelasan gambar, kerapihan Bapak Ibu dalam penyampaian itu juga dinilai, gitu ya. Begitu terkait eksplorasi masalah. Apakah Pak boleh enggak untuk kajian literaturnya dari buku? Boleh. Alangkah baiknya untuk kajian literaturnya itu adalah referensinya dari jurnal. Gimana sih Pak nyari jurnal? Apa yang harus dipersiapkan? Kresek apa yang harus dipersiapkan? Apakah kresek warna merah? Apakah kresek warna hitam? Atau bagaimana begitu ya? Teu aya Bu kajian literatur di pasar mah gitu ya, apalagi pasar rau gitu ya. Kajian literatur itu di Google gitu ya. Ya bisa lah, Bapak itu gampang pada saat Bapak Ibu buat skripsi juga dulu kan mencari referensinya di jurnal. Kemarin tuh sudah dipraktikkan oleh Pak Purhadi dan teman-teman, Bapak Ibu sudah bisa cara mencari kajian literatur. Bisa di Google Scholar ataupun di mana gitu ya. Tinggal Bapak Ibu cari apa yang dicari oleh Bapak Ibu semua gitu. Sehingga hasil dari mulai dari identifikasi sampai dengan perangkat hari ini itu nanti dibuat perangkat ya. Perangkat 1 dan perangkat 2 boleh nggak sama? Harus beda. Nggak boleh sama gitu. Harus beda. Nggak boleh sama gitu ya. Jadi Bapak Ibu disesuaikan. Nah, sampai di sini mungkin ada tambahan dari Bu Arah, mangga Bu Arah. Jadi ngelor ngidul nih ya, biar nggak ngantuk karena jam 1 itu jam-jam yang ngantuk pulang ngajar begitu ya, Bapak Ibu ya. Posisi ada yang belum makan juga kan, nggak apa-apa sambil makan. Terus juga belum sholat aja, sholat lah bergantian nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Jadi kita mah dinyamankan saja gitu ya, Bapak Ibu semua ya. Nah, di sini juga ada admin nih, ya. Dua-duanya nih bergabung nih, Pak Lili dan Pak Diki. Ngapain kalian di sini? Ngawal Bapak doang. Iya nih, ngapain mereka ada di sini nih? Itu biar sekalian ikut kuliah aja, gitu ya. Gitu. Ya, Bu Ara, mangga Bu Ara. Ini sebentar. Ketua kelasnya siapa nih? Pak Fajar apa Pak Purhadi nih? Ketua kelasnya Pak Fajar apa? Ayo Pak Fajar siapa? Ya, Pak Purhadi aja lah. Oh ya, ya siap. Ini dua-duanya laki-laki nih, background-nya kok berbeda ini. Siapa? Saya. Nah, yang lainnya silakanlah nanti Bu Arha dulu ya. Silakan Bu Arha. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu hari ini kan di hari ke-15 ya, menentukan alternatif solusi. Jadi LK yang kemarin Bapak Ibu sudah buat di LK 1.4 ya, tentang masalah yang terpilih dan akar penyebab masalahnya. Kemarin kan sudah Ibu Bapak buat dan mungkin sudah diunggah gitu. Jadi nanti di LK 2.1 yang poin kedua itu nanti dimasukkan lagi ke LK 2.1, kemudian ditambahkan dengan eksplorasi alternatif solusi nanti dengan cara melakukan kajian literatur dan wawancara ya. Tadi mungkin Pak Dekan juga sudah menjelaskan bagaimana cara mencari literatur gitu dari jurnal, kemudian melakukan wawancara. Setelah itu baru nanti setelah hari Senin berarti yang wawancara itu mulai hari Senin. Setelah itu kalau memang sudah selesai nanti ikan gitu. Kemudian punten Pak Dekan untuk kategori 2 ini kalau saya lihat di panduannya untuk perangkat pembelajaran kayaknya ada 4 perangkat yang harus dibuat ya Pak. Betul Bu, betul. Ya. Jadi bukan perangkat Iya, 4 berarti. Perangkat. Dengan berbeda-beda ya Bu ya tentunya. Iya, ya. berbeda dengan kategori 1 kemarin. Kalau kategori 1 hanya ada perangkat yang tapi kalau untuk kategori 2 ini 4 perangkat, 1 perangkat sama juga minimal 2 kali pembelajaran. Saya baca dari Betul Bu, karena ada perbedaan gitu ya antara perangkat 1 dan perangkat 2.
gitu ya, mulai dari adminnya juga ada 2 begitu ya. Nah, adminnya juga 2 karena ya tadi banyak sekali peraturan-peraturan yang berbeda. Kalau tahun kemarin kan perangkat itu membuat 3 begitu ya, 3 perangkat kan. Jadi 31 hari kalau tidak salah, kalau dulu tuh 31 hari Bapak Ibu membuat perangkat 1 12 hari, perangkat 2 12 hari, perangkat 3 12 hari. Hari ini di kategori 2 berarti membuat 4 perangkat dengan masalahnya yang berbeda-beda, gitu ya, gitu. Mangga, Bu Ara. Jadi masalah karena sesuai dengan masalah yang sudah Bapak Ibu pilih sebelumnya, itu yang nanti akan dibuat perangkatnya. Makanya untuk menentukan alternatif solusi dari akar masalah yang sudah Ibu Bapak pilih, gitu. Kalau menurut saya nanti di kajian literatur dan wawancara itu jangan terlalu sedikit ya Bapak Ibu ya untuk eksplorasinya gitu. Nanti supaya apa sih? Nanti supaya pas menentukan alternatif solusinya kitanya banyak pilihan gitu. Kemarin di kelas di hari kemarin gitu, di kelas kemarin itu ada yang pas pemilihan akar masalah itu faktor-faktornya hanya sedikit pas dosen kok ini nggak pas nih Bu, Bapak ini nggak pas, gimana nih, adalah yang lain nggak gitu pas penentukan akar masalahnya. Oh nggak ada Pak, cuma ini doang, ada 3, ada 2. Itu kan jadi apa ya, kalau hanya sedikit seperti itu, nanti pas kita menentukan ini kurang gitu. Jadi kurang referensinya gitu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti mencari kajian literaturnya untuk eksplorasi alternatif masalahnya dan melakukan wawancara. Untuk LK 2.1 apa Bapak Ibu sudah mendownload semua? Sudah, Bu. Dan sudah mulai dikerjakan mungkin ya Bapak Ibu ya? Belum, Bu. Belum. Kalau belum mungkin langkah awal di ini aja ya, copy paste dulu aja dari LK 1.4 di poin masalah yang terpilih dan akar penyebab masalahnya itu kan hanya copy paste dari 1.4, nanti tinggal Bapak Ibu cari kajian literatur dan hasil wawancaranya nanti mungkin sama saja dengan waktu pembuatan LK 1.3 ya Bapak Ibu ya. Ininya apa sih, urutannya gitu. Cuma kalau sekarang yang kita cari berarti akar penyebab masalah yang Bapak Ibu pilih itu gitu. Kajian literaturnya seperti apa gitu. Hasil wawancaranya seperti apa nanti supaya pas kita menentukan alternatif solusinya menentukan alternatif solusi yang tepat gitu. Alternatif solusi yang tepat yang nanti akan Bapak Ibu eksekusi di aksi nyata dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Jadi permasalahan 4 ini kan nanti harus diselesaikan nih masalahnya nih. Apa sih, bagaimana cara menyelesaikan 4 masalah ini? Apakah kemarin mungkin ada yang karena medianya yang kurang bagus, ada yang metodenya atau apa gitu. Bagaimana ini caranya nih menyelesaikannya nih gitu. Itu sih menurut saya. Dari saya cukup dulu Pak Dekan. Ya, siap. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan ke saya dan Bu Arha begitu ya. Silakan. Ataupun ada yang mau diskusi dulu, mangga Bapak Ibu diskusi dulu begitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Ya, jangan Bapak Ibu, kita santai aja. Kita diskusi aja sih. Saling bertukar, mungkin kalau ada yang sudah mulai dikerjakan boleh apakah ini sudah, nanti kan Pak Dekan juga bisa memberikan mungkin masukan gitu. Coba saya nanya nih, Bu Indah, gimana Bu Indah? Indah? Ya Pak. Bu Indah, sudah tergambar belum di benak pikiran Bu Indah? Gini sih Pak, tadi kan pada saat sama Ibu Arha kan sempat bicara. Misalnya permasalahan itu kan ada 4 nih.
Nah, antara masalah itu kan aksi nyatanya tidak boleh sama gitu ya, Pak? Iya, iya. Misalnya, aksi yang pertama itu dia berhubungan dengan model, yang kedua juga model itu tidak bisa ya, Pak? Apa harus berbeda? Halo, halo, halo. Iya, Pak. Sorry, terpental ini Oh, jaringan nih. iya. Sebentar, saya aktifin jaringannya dulu nih. Ganti ini dulu ya, jaringan sebentar. Maka Bu Arah sebentar. Baik Pak. Jadi kan kalau tadi gimana Bu Indah modelnya atau Ya, metodenya? misalnya, ya gini, Metode sama saya ya? kan ada empat masalah nih, Bu. Misalnya, aksi nyata saya itu di masalah yang pertama itu mengenai model pembelajaran. Kemudian yang kedua ternyata juga itu nanti aksi nyatanya model pembelajaran juga, Bu. Nah, apakah dua masalah itu tetap bisa dibuat aksi nyata atau harus diganti aksi nyatanya? Nggak apa-apa sih Bu. Kalau menurut saya sih kan walaupun akar masalahnya sama dari model pembelajaran, tapi kan identifikasi masalah awalnya kan berbeda ya. Oh iya, jadi boleh ya Bu ya? Pertama mungkin karena minatnya gitu, yang kedua apa gitu ya Bu, tapi di akar masalahnya sama gitu tentang model pembelajarannya gitu. Nggak apa-apa Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini Nanti saya menambah. berbeda Ya, juga. saya juga menambahkan begini. Gitu ya, Bu Indah. Kan masalahnya Iya, Pak. misalkan sama nih dari peserta didik, ya kurang motivasi dan sebagainya nih. Sehingga nanti caranya nih yang berbeda. Misalkan satu menggunakan apa A, yang satu menggunakan B. Sehingga bukan melihat dari ininya ya, tapi hasilnya nih berbeda gitu caranya. Misalkan dengan cara motivasi belajar menggunakan PowerPoint. Yang kedua, misal menggunakan cara dengan model video pembelajaran ataupun alat peraga gitu. Itu bisa juga, Bu Indah, gitu ya. Jangan sampai sama dari satu sampai selanjutnya begitu ya. Enggak, gitu. Tapi ada perbedaannya. Gitu. Itu pun juga disesuaikan dengan kajian literaturnya. Maka dari itu sebetulnya Bapak Ibu jangan berputar-putar di masalah misalkan peserta didik. Bapak Ibu mungkin sekarang masalahnya adalah kurang minat baca begitu ya dari murid. Cuman kurang minat baca dari segi mana nih? Coba sesuaikan dengan kajian literaturnya. Oh, mungkin menurut Edward begitu ya di dalam penelitiannya mengatakan motivasi murid kurangnya minat baca dari murid itu yang pertama adalah masalahnya era digitalisasi begitu ya. Karena apa faktornya? Faktor A, faktor B, faktor C. Beda halnya menurut Ujang Jamaludin misalkan faktor kurang semangatnya belajar peserta didik kita itu dari misalkan dari orang tuanya, dari gurunya, begitu ya. Berarti apa nih kira-kira, begitu ya. Nanti bukan hanya Bapak Ibu melihat dari kajian literatur saja, namun Bapak Ibu dapat menyimpulkan dengan bahasa Bapak Ibu semua. Misalkan menurut Pak Fajar mengatakan seperti ini, menurut Pak Buhani seperti ini. Nah, menurut Bu Indah pun juga harus mengeluarkan pemikiran Bu Indah sendiri ataupun menyimpulkan hasil dari pemikiran ilmuwan dari Pak Fajar Buhani, saya dapat menyimpulkan ini, dan ini. Begitu ya. Bukan hanya sebatas kita mendengar dan melihat dan memindahkan dari kajian literatur ataupun dari teori saja, namun Bapak Ibu juga mengeluarkan ide dan gagasan Bapak Ibu semua begitu. Dengan bahasa Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu mudah dipahami dan dimengerti. Gitu. Jangan sampai hanya proses memindahkan saja gitu. Kan ide tuh muncul tuh pandangan-pandangan lagi yang berbeda begitu ya. Mungkin biasanya Bu Indah nulisnya cuma satu paragraf, mungkin bisa nambah juga jadi 2 paragraf gitu ya. Gitu Bu Indah. Ya, Oh, terima masalah. kasih, Oke, Bapak. oke. Terus juga misalkan nanti ternyata mulai merasa jenuh murid kita itu karena faktor apa? Oh, mungkin menggunakan metode ceramah gitu ya. Metode ceramah itu hanya satu arah gitu. Bagaimana nih ketika dalam proses pembelajaran ini biar suasananya hidup, misalkan ditambah
adanya ice breaking misalkan kan, tambah lagi misalkan ice breaking-nya bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun apa. Oh, di tengah-tengah misalkan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran untuk memantik dan menyemangati pembelajaran anak SD, Bapak Ibu semua mendownload aplikasi yang ada di Play Store misalkan, tapi berbasis kepada ilmu pendidikan gitu ya. Oh, coba lihat warna merah ini bagaimana gitu kan, antusias tuh. Apalagi anak murid kita melihat warna dan gambar kan tertarik tuh gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus mengikuti zaman begitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu ya itu aja menggunakan ceramah PowerPoint aja, tulisan banyak gitu ya, ya bete gitu ya. Jadi ditambah. Misalkan menambahkan misalkan Bapak Ibu video gitu ya, walaupun durasinya 2 menit gitu ya. Video kartun nggak apa-apa gitu ya. Terus juga misalkan ditambahkan juga misalkan motivasi belajarnya, reward-nya gitu, itu juga bisa gitu ya. Gitu Bu Indah. Jadi nggak jadi masalah akar rumputnya apa, tapi nanti apa yang tadi katakan oleh Bu Arha mungkin akan berbeda begitu ya. Makanya kajian literaturnya semakin banyak semakin bagus, dan semakin bagus juga nanti Bapak Ibu mengungkapkan dan nanti menarasikannya. Begitu Bu Indah. Ada lagi yang lain? Bu Adelia, ya Bu Tias, Bu Rina, ataupun Bu Yunita. Ini laki-lakinya cuma 2 nih. Semangat ya Pak Fajar, Pak Purhadi ya. Emang sekarang zamannya emansipasi wanita ya. Banyak perempuan begitu ya. Jadi kalau misalkan kebanyakan perempuan nggak apa-apa, jangan kalah bersaing begitu ya Pak Purhadi. Berarti menandakan ini laki-lakinya sekarang yang mengikuti PPG itu semakin sedikit gitu ya. Berarti guru kebanyakan perempuan gitu ya. Makanya dari dulu Hari Kartini itu selalu ada, Hari Kartono itu tidak ada gitu ya. Gitu. Iya nggak sih Bu Hani? Hari Kartini kan dari dulu ada gitu ya, tapi Hari Kartono itu tidak ada karena laki-lakinya juga sedikit yang jadi guru. Gitu. Gitu. Mungkin kenapa murid kita itu pembelajarannya kalau belajar itu kayaknya males gitu ya, tegang, karena Bapak Ibu posisinya itu juga memunculkan di depan murid-muridnya adalah tentang kemarahan Bapak Ibu, tentang Bapak Ibu itu juga kelihatannya killer begitu ya. Atau sieun muridnya gitu ya, gitu tuh. Apalagi Pak Purhadi itu pakai kacamata, gitu sama Pak Fajar, seolah-olah sebagai Pak Doktor dan Profesor begitu ya, serius banget ya, nggak ada bercanda-bercanda begitu ya, ada sedikit bercanda-bercandanya gitu, biar nggak stres. Nggak apa-apa ya, ambil bercanda ya, biar nggak hamuai terus tuh kayak Bu Yunita tuh hamuai, malum jam 1. Apalagi silahkan Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu ini ya mencari kajian literatur gitu ya. Yang belum sholat silahkan sholat. Silahkan, mumpung ada Bu Arha dan saya. Ini kayaknya sedang mengerjakan tugas nih Bu Arha, udah siap untuk presentasi kayaknya. Kayaknya kalau Tangerang sudah full day ya Bapak Ibu. Sudah Bu. Artinya libur. Ya, semua juga sebetulnya yang kebalikan lagi ya kepada Bapak Ibu, saya tidak memaksakan untuk daring sih sebetulnya, mau daring ataupun luring. Yang penting Bapak Ibu nanti perangkat pembelajaran gitu ya, pada saat per-teaching ataupun pada saat nanti PPL itu terlihat jelas begitu ya. Bu Arah bertugas nggak di PPL 1, Bu Arah? Di PPL 1 kemarin hanya di bagian pendalaman materi aja Pak, yang di kategori 1. Oke. Tapi di tahun 2021 alhamdulillah ikut. Udah sama saya aja Bu Arah sampai beres ya. Siap nggak Bu Arah? Boleh, boleh. Sampai beres nanti saya bilang ke PPG biar sampai beres. Biar nggak gonta-ganti terus ya, bete juga ya gonta-ganti terus saya. Udah di kelas, udah nyaman, pindah lagi. Waduh, kan saya orang tipenya tipe setia gitu ya. Kalau udah satu-satu, ini pindah-pindah terus, waduh,
saya gonta-ganti terus. Saya mau ngejelasin perkenalan lagi, di awal perkenalan lagi. Gitu ya. Gitu. Jadi saya pengennya sih ya mematangkan Bapak Ibu dari awal sampai akhir gitu kan. Nggak ganti lagi Bu Arha. Hari ini Bu Arha, besoknya gitu ya. Pak Sepuluh begitu ya. Besoknya lagi Pak Iwan. Besoknya lagi Pak Aceng. Terus aja gonta-ganti gitu ya. Kan setiap pandangan dosen-dosen berbeda-beda. Setiap guru pamu juga berbeda-beda. Nu aya lieur kekabehan. Mending ngerti mah henteu teu ngarti. Tah gitu. Ya enggak Bu Yunita ya. Gitu. Saya sih pengennya mulai aja gitu ya Bapak Ibu, mulai mengantarkan Bapak Ibu pada gerbang kelulusan gitu kan. Enak kan kalau udah ini kenal gitu kan. Ini mau Pak Fajar misalkan sama saya diajar, tiba-tiba masih nggak diajar, ketemu di jalan guys, selonong boy bye dia teh nyaho gitu ya poho gitu, saha gitu ya. Gitu. Itu minimal kan nanti di akhir Bapak Ibu berjumpa, oh iya ternyata saya pernah mengajar di Pak Fajar. Ketemu begitu ya. Oh, saya ketemu dengan Bu Cucu begitu ya. Ternyata Bu Cucu pernah saya ajar gitu ya. Dan bukan saya memberikan ilmu, enggak. Kita sharing di sini gitu ya. Kita sharing. Bapak Ibu juga jangan lihat saya, jangan lihat Bu Arha sebagai guru gitu ya. Kami itu sebagai instruktur, sebagai teman Bapak Ibu untuk berdiskusi begitu ya. Jadi tidak ada batasan Bapak Ibu begitu ya. Gitu tuh, tidak ada batasan, jangan canggung, ya mau nanya-nanya, mau sharing-sharing gitu ya. Kalau misalkan ada pendapat Bapak Ibu yang berbeda, sampaikan. Jangan sampai diam. Diam itu bukan emas gitu ya. Mending diam itu adalah emas, yang lain gitu ya. Gitu tuh. Jadi Bapak Ibu gini ya, harus tidak canggung gitu. Sampaikan saja. Ketika benar ya sampaikan, ketika itu salah sampaikan gitu. Semoga Bapak Ibu semua di kelas ini gitu ya, di kelas A ini Bapak Ibu tidak merasa menyesal dengan ketemu Bu Arha dan saya gitu. Gitu ya. Gitu. Tuh kelas lain mah Pak Anu, kelas lain mah Bu Anu enak sih. Pas sirik-sirik benuaya, geus we ulah kuliah yang milih mah. Gitu. Emang Bapak Ibu bukan orang dalam, enggak ada kan gitu tuh. Mau dimanapun, mau siapapun guru kita syukuri, gitu ya. Umar Bakri juga zaman waktu dulu gitu ya mengajar gitu tuh. Ada nggak muridnya yang nggak senang? Ada, gitu ya. Ada nggak yang syirik sama Umar Bakri? Ada, gitu ya. Terus apa yang dia lakukan? Ya menjalani dengan ikhlas, gitu. Gitu ya. Terus apa? Bapak Ibu juga ketika jadi guru, pandangan orang lain adalah selalu berpikir ya Bapak Ibu semua adalah mengikuti PPG adalah pengen dapat sertifikat, betul, pengen dapat sertifikasi, pengen dapat duitnya begitu ya. Tapi Bapak Ibu juga jangan melupakan ya keilmuan Bapak Ibu gitu ya. Udah mah Bapak Ibu hayang sertifikat doang, tapi tidak belajar gitu di titah ngedit video. Aing, saya mah nggak bisa. Gimana minta tolong ke orang lain? Boleh minta tolong nggak ke orang lain? Boleh nggak? Boleh. Tapi Bapak Ibu juga harus bisa. Ketinggalan pada saat PPL, Bapak Ibu nggak bisa-bisa mah. Serius, becak. Ya, pegang ya omongan saya ya. Ketinggalan. Apalagi sekarang perangkatnya ada 4 tuh. Udah 1 hari Bapak Ibu praktik gitu ya, belum mengedit video nih Pak Fajar di hari kedua. Tiba-tiba Pak Fajar di hari keempat harus praktek mengajar lagi. Di hari kelima Pak Fajar harus ngedit video lagi begitu ya. Terus nanti Bapak Ibu harus presentasi lagi. Ternyata ada revisi lagi di perangkat 1. Ternyata ada revisi lagi di perangkat 2. Tunggu Bang aya lieur tuhnya. Aya ngadenge begitu isukan aya ngundurkeun diri gitu. Jangan. Makanya saya pengen di kelasnya sama Bapak Ibu semua nih. Gitu ya. Pengennya sampai akhir nih, enggak pindah-pindah gitu ya. Gitu tuh. Nah, tinggal kita luruskan apa yang belok, yuk kita luruskan. Jika Bapak Ibu nanti ada yang mau ditanyakan, perihal apapun ya silahkan bertanya. Bisa nanti lewat asisten saya, Bapak Ibu tinggal WA saja, begitu ya. Gitu tuh nanti masalah materi dan lain sebagainya nanti saya berikan ke asisten saya. Soalnya asisten saya yang megang
materi-materi. Kalau saya kan nggak pernah megang gitu ya. Biasanya sama asisten saya tinggal kirim gitu. Gimana dari Bu Arah nih untuk teman-teman nih? Kayaknya sedang fokus nggak tahu apa gitu ya, ngerjain apa atau gimana nih. Ting sayur asem tadi depan Bu Rina. Apa ini aja dulu dong. Mungkin perkenalan aja dulu sekalian biar semuanya dulu. Boleh. Ya, salah Bapak Ibu. Tadi kan saya Pak Dekan juga sudah perkenalan diri, walaupun tadi sudah mungkin terlewat ini, tapi ada baiknya juga kita biar kenal. Nanti mungkin di jalan saya ketemu dengan Ibu Tias yang dari Kota Serang ya Bu Tias. Betul, Bu. Iya. Kalau saya kan mungkin bukan dari kota, Bu, dari kabupaten, tapi di desanya juga sih. Jadi mungkin nanti saya main ke Serang ketemu dengan Bu Tias. Silakan Bapak Ibu, mungkin dimulai dari siapa dulu ini? Pak Fajar. Mangga Pak Fajar. Supaya apa ya? Supaya mendengar semua suara Bapak Ibu. Ya, siap, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri Bu Arha, Pak Dekan. Nama saya Fajar Yuman Hadi Arifin. Saya ngajar di SDN Gandaria 3, Kecamatan Mekar Baru, yang kebetulan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanara, Bu ya. Iya betul Bapak. Saya sering lewat loh ke Gandaria itu pernah sering lewat. Oh, sering lewat, Bu. Ya, mertua saya tinggal di daerah situ sih ya. Di mana, Bu? Daerah mana namanya? Apa sih namanya, Pak? Pokoknya kelewatan aja lah SD. Kresek kali, Bu ya. Bukan sih Pak, dari apa sih, dari Kecamatan Mekar Baru itu masuk lagi gitu. Oh, dari Kecamatan Mekar Baru. Ya. Iya, Bu. Itu saya ngajar di kelas 5, Bu. Kalau untuk domisili saya sih saya tinggalnya di Kronjong. Cuma kalau tugas saya di Kecamatan Mekar Baru. Itu, Bu. Ya. Terus ya mungkin itu, Bu. Apalagi? Ya, perkenalan singkat aja dulu Bapak Ibu. Iya. Karena mengenal lebih jauh sambil jalan aja. Selanjutnya mangga Pak Purhadi. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Arha dan Pak Dase. Nama saya Purhadi Wahyudi Putra. Domisili saya tinggalnya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Bu. Di Kampung Besar, dekat Karawaci, dekat Lipo Karawaci. Tapi saya mengajarnya di SDIT Mitra Cendekia Indonesia, Bu, Tangerang Selatan, Kecamatan Setu, dekat Puspiptek. Saya mengajar kelas 5 SD, Bu. Seperti itu, Bu. Sejak tahun 2016 sampai sekarang. Terima kasih, Bu. Salam kenal. Bapak. Lanjut lagi ke Bu Yunita. Terima kasih Bu Arha. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya mengajar di SDN Poris Pelawat 1, domisili saya Cipondo, Tangerang. Saya ngajar di kelas 4 sejak tahun 2016, Bu. Terima kasih. Lanjut Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indah Miftahul Zana. Saya mengajar di SD Cikokol 1 Kota Tangerang. Domisili saya juga di Cikokol. Saya mengajar di kelas 5. Selanjutnya Bu Hadikotul Jannah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu Arha dan Pak Dase. Nama saya Hadikotul Jannah. Saya mengajar di SDN Ciriu, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Domisili saya juga di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Bu.
Saya mengajar di kelas 3. Baik, Terima kasih. selanjutnya Bu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih Bu. Bu Arha, Pak Dekan, perkenalkan, nama saya Rina Astuti. Saya mengajar di SDN Cirewet, mengajar kelas 4 di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Saya tinggalnya di Citra Raya. Iya, Pak. Terima Dia kasih. bukan cerewet ya. Iya, Cirewet ya. Orang sini suka ngambil gampangnya aja gitu, cerewet. Itu daerah atau apa, Bu? Apa daerahnya di Kampung. kampung ya? Nama Oh. kampung. Iya. Kan kampungnya Cirewet, tapi desanya Sukadamai. Meskipun cerewet-cerewet, tapi suka damai. Gitu. Kalau satunya seperti itu, Bu. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Cucu. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cici Sumarni. Kebetulan saya mengajar di SDN Pabuaran, Kota Cilegon. Domisili saya juga kebetulan di Cilegon. Terima kasih. Selanjutnya Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Arha, salam kenal. Saya Dwi Hartanti. Tinggalnya di Serpong, Bu. Tempat tugasnya di SDN Pamulang Timur 02, Tangerang Selatan. Terima kasih. Lanjut Ibu Adelia. Ya, terima kasih Ibu Arha. Perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu Arha, Pak Dase, nama saya Adelia Sektiwulan. Saya domisilinya di Cilegon, Kecamatan Citangkil, Kelurahan Taman Baru. Saya ngajarnya tapi di SDIT Raudatul Jannah di Cibeber. Kemudian apa lagi ya Bu? Udah kayaknya itu aja. Terima kasih Bu, salam kenal. Lanjut Ibu Tias. Terima kasih, Bu Arha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Lestari. Saya domisili di Sepang, Ciracas, Kota Serang. Kemudian untuk mengajar di SDN Dalung 1, Kota Serang, Kecamatan Cipucuk. Saat ini saya mengajarnya di kelas 3. Mungkin cukup ya, salam kenal Bu Arha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Hani. Bu Hani tadi ini ya. Bu Hani terkendala jaringan sepertinya, Bu. Yang baik kayaknya. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah perkenalkan diri. Jadi ada pepatah kata kenal maka kata sayang ya. Mudah-mudahan seperti pada bilang kita bisa sampai akhir, dan di kategori 2 ini memang lebih lama dibandingkan dengan kategori 1. Jadi mungkin kita akan saya juga sebenarnya di LMS baru ada berapa hari doang jadwal, tapi belum tahu apakah berlanjut atau tidak gitu. Tapi mudah-mudahan kalau memang berlanjut sampai akhir. Jadi Bapak Ibu memang seperti pada saya bilang, kalau ganti-ganti dosen, ganti-ganti guru pamong, memang jadi kadang-kadang pemikiran orang memang berbeda-beda ya. Jadi membuat Bapak Ibu jadi bingung gitu. Kata dosen ini harusnya seperti ini. Jadi kita lanjut lagi ke pembahasannya hari ini tentang menentukan alternatif solusi. Kira-kira Bapak Ibu mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan gitu, silahkan. Ada yang perlu didiskusikan. Jadi di sini jangan, maksudnya gitu, kita di sini seperti Pak Dekan juga bilang, jangan menganggap saya atau Pak Dekan ini sebagai guru, tapi sebagai teman saja gitu. Jadi Bapak Ibu
jangan terlalu tegang gitu. Kalaupun ada yang belum belum mengerti, boleh nanti ke Pak Dekan ditanyakan gitu. Mudah-mudahan nanti ada solusinya. Gitu. Gimana Bu Rina, udah sampai mana untuk pengerjaan LK 2.1-nya? Baru 2 kolom, Bu. Punten. Bu, ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Pak, punten. Mungkin udah disinggung tadi, tapi saya suka pengen lebih jelas gitu, nggak apa-apa ya. Boleh, Bu, Pak? Ya, silakan Bu. Jadi gini kan kita bikin 4 perangkat ya Bu ya. Misalkan nih, kan kebetulan saya emang ngajarnya kelas 4. Nanti misalkan ada, ini baru gambaran gitu, gambaran umum. Saya misalkan ada 4 masalah tuh, 4 butir masalah. Saya misalkan baru dapat 1 nih, oh kira-kira permasalahan ini kan nanti di matematika gitu ya, di aksi matematika gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita nge-backup gitu ya, misalkan mau luring gitulah, mau luring dulu gitu. Jadi nanti boleh ya dari misalkan kita lagi Zoom direkam, terus pakai aplikasi yang lain, terus pakai CLR boleh gitu ya, HP boleh. Jadi nanti saya ada 4 gitu rekamannya, boleh ya? Boleh. Itu lebih bagus itu. Ya, terus nanti kan kalau misalkan matematika nih, 1 perangkat berarti diselesaikan hari itu ya Pak, Bu? Misalkan 3 kali 35 menit, 3 JP untuk 1 perangkat, 1 permasalahan gitu Pak, Bu. Sok Bu Arha dulu. Kalau saya baca di panduan, 1 set perangkat itu minimal 2 kali pertemuan ya Pak ya? Iya Bu. Berarti 4 perangkat itu minimal kita 8 kali pertemuan gitu? Iya berarti Bu ya. Iya, oh baik. Itu sih yang pengen ditanyakan. Yang 1 kan 2 perangkat, 1 perangkat 2 kali pertemuan ya. Berarti untuk 1 butir masalah itu minimal diselesaikan dalam 2 kali pertemuan. Ya, betul Bu. Oh, baik. Sementara mah itu aja, Pak Ibu, terima kasih. Iya. Ya, Nih, saya mau nanya nih, saya ngetes nih ya ke Bapak Ibu nih. Kalau misalkan kita mau melakukan wawancara, kemana aja sih Bapak Ibu? Bu Dwi? Wawancara Pak? Ke guru, ke mana? Teman sejawat, terus kepala sekolah, pakar, dosen boleh, atau pengawas Pak. Kapan itu dilakukan, Bu? Kapan dilakukan? Sesuai jadwal ini Pak. Tapi saya tadi udah nyicil sih Pak, sama teman sejawat sama guru, baca petunjuknya dari LMS. Alat buktinya untuk Bapak Ibu sudah melakukan wawancara apa? Kalau saya ada rekaman suara, ada foto juga, ada video, cuman videonya kepotong. Jadi lebih ke rekaman suara dan foto. Videonya video gimana? Video lagi ngobrol berdua Pak. Emang bisa disematkan itu hasil videonya? Kan nanti dimasukkan ke Google Drive, nah kita sematkannya linknya aja Pak. Bisa nggak melakukan Zoom Bapak Ibu wawancara? Bisa. Terus kadang-kadang kan banyak orang berpikir, kita melakukan wawancara susah janjiannya dengan guru, susah janjiannya dengan pengawas. Karena waktunya susah. Zoom sebentar, paling kayak wawancara 10 menit gitu ya. Bisa di Zoom, Bapak Ibu jangan dibuat pusing gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan waktunya Bapak Ibu jauh wawancara gitu ya, silakan. Bisa nggak Bapak Ibu wawancara ke Bu Arha gitu ya, ke temannya Bu Arha? Bisa, sok aja gitu. Mau datang ke sekolahannya, mau Bapak Ibu
di Zoom boleh gitu ya. Silakan, jadi simpel aja gitu ya. Nah, kalau misalkan alat buktinya Bapak Ibu dokumentasi begitu ya, alat buktinya video gitu ya, namun Bapak Ibu tidak menarasikan, nah itu juga salah. Hasilnya juga harus dinarasikan oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Terus Bapak Ibu mau wawancara tapi instrumennya belum dipersiapkan gitu ya, instrumen refleksinya. Nah, itu juga salah. Jadi harus siapkan dulu tuh instrumennya, apa yang mau ditanyainnya gitu ya. Sudah buat baru tuh nanti Bapak Ibu melakukan wawancara. Begitu. Sebentar, ada tamu dulu. Dilanjut dulu diskusinya sebentar ya. Ya, tadi siapa yang sudah melakukan wawancara? Bu Dewi, Bu Dewi ya? Iya Bu, saya Bu. Gimana hasilnya Bu? Oh, dalam bentuk rekaman suara Bu. Hasil wawancaranya gimana Bu? Dari bahan yang Ibu ambil tuh gitu. Ada Bu, sambil ditulis juga, terus sambil direkam suaranya juga, maksudnya didengarkan lagi nanti, jadi kita bisa poin-poinnya bisa kita ketik ulang gitu. Jadi hasil wawancaranya mungkin di linknya aja ya Bapak Ibu ya, nanti dimasukkan juga di LK-nya gitu. Ya, dari Bapak Ibu yang lain gimana? Sudah ada persiapan untuk wawancaranya? Ibu mau bertanya boleh, Bu? Ya, silakan Bu. Ya, untuk wawancara ya Bu ya. Kalau misalnya kita mau ngembangin lagi ke orang yang berbeda dari sebelumnya itu tidak apa-apa Bu. Kan sebelumnya kita misalnya waktu rekan sejawat cuma ada 2 orang misalnya. Nah, sekarang kita mau ngembangin lagi ke orang yang berbeda itu boleh nggak Bu? Boleh Bu. Kan kalau kemarin itu kita wawancara itu kan untuk eksplorasi faktor penyebab ya, akar masalahnya gitu kan. Kalau sekarang kan berbeda lagi Bu. Ini boleh dengan orang yang sama ataupun berbeda gitu. Oh, jadi boleh untuk orang yang berbeda ya Bu ya? Ya, silakan Bapak Ibu. Oh. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Bu Arha izin bertanya, Bu. Silakan Bu. Yang tadi Bu Rina, sebenarnya saya juga belum begitu paham. Maksudnya kan, jadi kan kita punya 4 permasalahan ya Bu ya. Nah, nanti pada saat PPL kan 2 kali ya Bu ya? Betul Bu. Nah, nanti pada saat PPL pertama, poin 1 dan permasalahan 1 dan permasalahan 2 itu yang kita PPL-in pertama Bu gitu. Karena ada 4 permasalahan, berarti satu set itu untuk satu permasalahan ya? Maksudnya satu set bagaimana Bu? Set itu kan berarti kan ada RPP, perangkat, kemudian LKP dan segala itu satu. Oh.
Berarti kan Bapak Ibu membuat 4 set itu berarti 4 perangkat pembelajaran. Ya, yang saya bingunginnya itu Bu, PPL 1 dan PPL 2-nya Bu, maksudnya bagaimana? Saya bingungnya di situ. Kayaknya untuk kategori 1 ini, kategori 2 ini ada 4 kali PPL, Bu. Oh, 4 kali. Ya, 4 kali PPL. Saya baru nyambung, ya. Saya baru nyambung. Iya. Oh, berarti permasalahan pertama PPL 1, permasalahan 2 PPL 2 gitu dan seterusnya gitu ya, Bu ya? Ya. Oh, iya ya. Ya, makasih ya, Bu. Ya, jadi untuk yang kategori 2 ini ada 4 permasalahan karena memang nanti di perangkat pembelajarannya pun kita membuat 4 perangkat pembelajaran. Ya, 4 perangkat pembelajaran itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya, untuk RPP, kemudian LKPD, bahan ajar, gitu, media pembelajarannya, gitu. Terus kemudian namanya untuk soal analisis soal segala macam itu Bapak Ibu ya, satu perangkat itu. Nanti di PPL pertama berarti untuk permasalahan yang pertama gitu. Tapi untuk satu perangkat itu minimal 2 kali pertemuan. Ya. Memang sepertinya untuk PPG ini banyak berubah gitu dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu hanya 3 kali PPL. 3 kali PPL tapi 1 permasalahan gitu. Jadi seperti pembuatan PTK ada siklus gitu ya. Jadi siklus 1 sampai 3 gitu untuk 1 permasalahan. Tapi kalau sekarang berbeda, 1 permasalahan 1 perangkat gitu. Harus selesai dalam 2 kali pertemuan itu tuh ya. Kelas 5 ini nggak ada yang mengundurkan diri kan Bapak Ibu? Belumnya yang kelas besarnya gitu. Soalnya kemarin di kelas berapa itu saya ngaji di kelas 7, ada 1 orang katanya yang mengundurkan diri. Info dari Pak Catur sih Bu, ketua kelas yang kelas besar, katanya 2 orang waktu itu dia bicara. Udah lapor diri katanya. Oh iya ya. Sayang ya. Banyak yang mengantri. Sudah masuk. Mungkin saya beri waktu aja dulu Bapak Ibu, silakan memindahkan dulu untuk apa sih namanya? Identifikasi masalah yang terpilih dan akar penyebab masalahnya. Tinggal Bapak Ibu copy paste dari LK 1.4 ya ke 2.1. Jadi biar sambil Zoom tapi sambil tetap bekerja gitu.
Ibu Punten mau nanya lagi, barangkali minimal berapa tahun ke belakang gitu, Bu? Kalau kalau itu sih kayaknya nggak ada menurut siapa gitu kan. Kalau itu kan kayaknya tidak ada batasan ini ya. Tapi nanti coba tanya ke Pak Dekan ya. Saya juga Baik, salah. baik, Bu. Tapi untuk mencari apa sih tadi kajian literatur seperti Pak Dekan juga bilang Bapak Ibu carinya di Google Scholar ya. Karena kan kalau itu kan langsung ke jurnal gitu. Kalau kita pakai Google biasa kan carinya agak susah biasanya. Terima kasih, Bu.
Gimana Bapak Ibu, sudah selesai? Udah Bu, kalau memindahkan doang sudah selesai. Ya itu Bu, yang saya tanyakan juga itu, memindahkannya. Kalau untuk literasi sih Materinya Pak, udah. atur pasti belum semuanya ini ya Bu ya. Jadi karena memang masih ada waktu sih, berapa hari sih untuk LK 2.1 itu kalau nggak salah 5 hari ya. 5 hari sampai unggah LK 2.1. Jadi untuk menentukan nanti alternatif solusinya, ya Bapak Ibu harus jeli-jelilah supaya karena nanti di perangkat pembelajaran Bapak Ibu tidak pusing gitu bagaimana cara memecahkan masalahnya ini. Karena memang kan sekarang harusnya berbasis masalah ya. Dan jangan lupa juga nanti setelah melakukan kajian literatur juga Bapak Ibu harus melihat juga nanti kelemahan dan kelebihannya gitu dari kajiannya gitu. Bu, punten izin bertanya. Ya, silakan Bu. Nanti kan setiap masalah yang kita punya gitu ya Bu ya dalam kajian literatur kan mencari alternatif solusinya itu menggunakan satu di antara beberapa alternatif solusi tersebut ya Bu ya untuk dipraktikkan di kelas. Ya, betul Bu. Karena kan kalau menurut saya gitu kalau banyak gitu literaturnya di eksplorasinya itu nanti kitanya nggak terlalu kebingungan pas nanti mungkin didiskusikan dengan Pak dosen itu ternyata kok kurang pas gitu kan. Kalau ada yang lainnya kan kita bisa ini nih mungkin nanti bisa Bu Tias juga bisa mau minta saran juga kepada teman-teman di sini juga gitu. Jadi gunanya diskusi itu seperti itu. Jadi bukan sendiri-sendiri saya punya masalah ini saya selesaikan ini, tapi kan bisa nanti mungkin juga nanti permasalahannya hampir sama dan cara pemecahan masalahnya pun hampir sama dengan teman-teman yang di sini gitu. Jadi saling ini aja diskusi aja gitu. Makanya kenapa harus banyak di kajian literaturnya atau di hasil wawancaranya, di eksplorasinya, itu salah satu cara untuk memudahkan nanti saat menentukan solusinya gitu. Baik, Bu, terima kasih banyak. Bu Arha, maaf. Ya, mangga Bu. Tadi yang mencari kelebihan dan kelemahan dari kajian literatur itu maksudnya gimana ya Bu? Masih di mute Bu Dwi. Tadi yang masalah mencari kelemahan dan kelebihan dari kajian literatur itu maksudnya gimana Bu? Artinya maksudnya kan pasti di kajian literatur itu kan banyak gitu, tapi kan mungkin juga tidak pas dengan permasalahan. Ternyata pas ini mau kita eksekusi di perangkat pembelajaran ternyata tidak pas gitu. Itu kan tujuan kenapa harus ada kekurangan dan kelebihannya. Nanti kan di aksi nyata gitu di perangkat pembelajaran kan, oh ternyata kalau kita menggunakan literatur dari ini nih, ternyata pas di aksi yang kita buat gitu, itu kan tujuan untuk mencari kelemahan dan kelebihannya gitu. Jadi memang sih ini analisis ya, kita harus analisis juga gitu. Berarti kelebihan dan kelemahan itu dicari setelah menentukan satu literatur gitu. Kalau itu sih kayaknya langsung di bagian eksplorasinya ya Bu ya. Kalau nggak salah coba nanti saya lihat. Jadi itu hanya sebagai ini aja sih Bu. Jadi untuk kita mengetahui bahwa kajian literatur yang kita ambil itu apakah pas atau tidak dengan nanti eksekusi Ibu pada saat pembuatan
perangkat ajar gitu. Dicantumkan nggak Bu di Di LK-nya mungkin lebih bagus ya, boleh dicantumkan Bu di hasil eksplorasinya berarti ya. Makanya mungkin nanti di LK 2.1 itu akan banyak gitu ininya apa lembarannya gitu. Satu permasalahan itu bisa mungkin karena hasil eksplorasinya atau kajian literaturnya banyak gitu. Ya silahkan aja Bapak jadi masukan gitu. Ibu maaf mau tanya. Boleh Bu? Halo, halo. Iya, Ya. Ibu punten. Kan kalau misalkan kita nih udah ada gambaran permasalahan satu nih mau diselesaikan kan antara pakai model PBL sama PJBL ya. Berarti di kajian literaturnya itu harus ada yang mendukung aksi kita ya Bu, mau pakai gunakan PBL apa PJBL gitu. Jadi ada penelitian ini menyatakan bahwa PJBL bagus di memahami membaca gitu. Ya, Atau betul Bu. seperti apa? Betul ya? Oh, Iya. berarti harus ada salah satu atau lebih literatur yang menguatkan bahwa oh, model itu memang cocok untuk permasalahan itu gitu. Ya, betul Bu. Oh ya. Baik, terima kasih Bu. Hampir untuk ini sih sebenarnya hampir seperti kita buat PTK ya. 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 Ya, baik Bu. Maaf saya banyak tanya ya. Nggak apa-apa Bu. Terima kasih. Bu Arha, boleh bertanya? Kan Bu? Ya, tadi kan katanya harus PJBL sama PBL. Misalkan kalau kajian literaturnya itu selain itu boleh nggak Bu? Misalkan kayak metode discovery gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih Bu. Cuma nanti ke ini juga ya. Tapi kalau di apa sih namanya tuh? Kalau di ini sih kemarin itu emangnya sih untuk model pembelajaran itu kita pakainya PJBL atau PBL Misalkan gitu. kalau PBL sama PJBL kan kita paling literaturnya misalkan buat motivasi. Kalau PBL, PJBL paling nanti dapetnya kan PBL, PBL semua gitu. Gimana Bu? Jadi nggak variasi gitu. Apa boleh tambahin yang lain gitu? Mungkin selain metodenya bisa juga kan ininya ya apa namanya? Media gitu. Medianya gitu ditambah gitu ya. Oh ya, media alat peraga gitu ya Bu ya? Ya. Oh, ya udah, terima kasih Bu. Punten dulu Bu ya, ada tukang paket.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sampai mana? Oh iya, nanti tadi terkait dengan pertanyaan siapa tadi yang tentang kelemahan dan kelebihan itu ya. Itu saya lihat di panduannya itu di hari ke-17 itu hanya untuk didiskusikan saja nanti pas penentuan menentukan alternatif solusinya. Jadi nanti itu hanya didiskusikan aja di hari ke-17 gitu. Jadi mungkin di LK-nya nggak usah dimasukkan lagi gitu. Cukup literaturnya aja atau hasil wawancaranya aja. Pak Purhadi udah selesai. Pak Purhadi. Belum Bu, masih mencari literatur Bu. Apa boleh saya tampilin Bu sedikit aja Bu punya saya? Bagaimana Bu? Biar apa? Silakan Pak. LK1. Saya coba Bu ya. Ya silakan. Sudah terlihat Bu Arha dan Masih teman-teman? Loading, Pak. Nah, sudah belum? Sudah. Udah. Nah, ya baik. Bu Arha ini tadi kan ini LK 2.1 saya. Ini ada 4 masalah, Bu. Yang pertama, motivasi belajar peserta didik rendah. Terus kemudian ini akar penyebab masalahnya, Bu. Di mana akarnya itu dari gurunya, Bu. Dari tata cara guru dalam membimbing peserta didik itu kurang tepat, Bu. Misalkan, guru jarang menjelaskan suatu permasalahan dengan benda konkret. Kemudian penggunaan media dan sumber pembelajaran yang masih hanya terpaku dengan buku pegangan saja. Tidak melibatkan sumber belajar yang lain. Nah, di kolom eksplorasi alternatif solusi itu kami harus mencari itu kan Bu, literatur yang isi literaturnya adalah bagaimana solusi yang harus kita lakukan untuk menangani motivasi belajar peserta didik rendah. Seperti itu kan Bu di kolom eksplorasi alternatif solusi ini. Di sini saya mendapatkan 2 literatur Bu, 2 jurnal. Di mana jurnal yang pertama mengatakan untuk mengatasi motivasi belajar peserta didik yang rendah yaitu melalui listen study. Ini linknya. Nah, bagaimana langkah listen study ada tuh Bu di jurnal tersebut. Berarti saya cantumkan di sini Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua melalui modeling langsung. Melalui modeling langsung sama ada langkahnya tuh di jurnal tersebut, ini linknya. Terus saya ketikkan di sini Bu ya. Betul tidak Bu seperti itu? Setelah saya ketikkan bagaimana si listen study dan modeling langsung, baru nanti saya masukkan juga wawancara Bu ya. Wawancara misalkan saya ke teman sejawat. Bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang rendah seperti itu. Kemudian saya ketik juga di sini di bawah gitu Bu ya. Saya ketik. Nah, baru kajian literatur udah selesai, wawancara udah selesai, baru nanti saya analisis gitu Bu ya. Saya analisis, oh ternyata ada kesamaan nih antara kajian literatur dengan wawancara bahwa untuk mengatasi motivasi belajar peserta didik yang rendah adalah begini gitu Bu. Begitu bukan Bu cara mengerjakan LK 2.1. Terima kasih Bu. Ya, Pak Purhadi, Iya Bu. kemarin waktu LK 1.3 saat eksplorasi akar masalah gitu, penyebab akar masalah ini, Ya. apakah linknya aja yang dicantumkan atau garis besarnya gitu? Linknya juga sama garis besarnya juga Bu. Faktor penyebab motivasi belajar peserta didik rendah saya ketikkan Bu, sesuai yang ada di jurnal gitu. Gitu Bu. Di eksplorasi alternatif solusi ini kan itu mencari
bukan maksudnya bukan motivasi belajar peserta didiknya lagi, mungkin ke akar penyebabnya ini, Pak. Oh, ke akarnya Bu ya? Gitu. Oh, yang Iya. kita lihat akarnya. Oh, Nah, ya. Berarti Iya, bukan gimana? linknya, Pak Purhadi. Bukan Iya baik linknya. Pak. gitu. Siapa? Jadi kita Ini balas bukanya, Pak. Kebanyakan itu bacanya garis besarnya aja gitu yang dimasukkan ke eksplorasinya gitu. Oh iya, baik. Berarti kami mengambilnya bukan dari masalah yang diidentifikasi, tapi kami mengambil dari yang akar penyebabnya ini ya Bu ya. Iya. Oh ya. Kalau contohnya kan tadi Bu siapa itu metode pembelajaran yang kurang menarik. Heeh. Bapak Ibu Berarti eksplorasi metode